Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya membacakan hadis tentang bersikap lembut terhadap anak yatim, bersikap lembut terhadap anak perempuan, bersikap lembut terhadap du'afa dan orang-orang miskin, dan berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman dalam Quran, ini dalam hadis Riyadhus Shalihin ya, susunan dari Imam An-Nawawi, ulama besar ya, dari Syria yang wafat dalam usia 43 tahun dan sangat banyak karyanya dan bermanfaat, dikaji di seluruh dunia ya. Wahfidh janahaka lil mu'minin, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Surat Al-Hijr ayat 88. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ini di surat Al-Kahfi. Suratnya bunyinya gimana ya? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una, apa ya? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Maaf, nggak lupa lagi. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Surat Ad-Duha ayat 9-10. Ini jadi Imam Nawawi mengawali hadis-hadis yang akan dia bahas dengan mendahului metode penulisannya, itu mendahuluinya dengan Al-Quran. Kemudian, tidaklah kamu orang yang mendustakan agama. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah ini makanya ada program makan gratis tiap hari Sabtu di Pesantren Jolali. Terima kasih kepada para donatur, yaitu Bapak keluarga Prabowo Sumarto dan keluarga Ibu Wiljasmi bin Jasman. Semoga Allah membalas pahala amal kebaikan itu dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang Imam Nawawi mengutip hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia berkata, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam sita nafarin faqalal musyrikuna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam utrud haula'i la yajtari'una alaina wa kuntu ana wa ibnu Mas'udin wa rajulun min Mudzailin wa Biladin wa rajulani lastu usammihima fawaqa'a fi nafsi wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma sya'allahu an yaqa'a fa haddatha nafsah fa anzalallahu ta'ala wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Rawahu Muslimun. Kami, kata Sa'ad ya, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Dan kami berjumlah 6 orang. Lalu orang-orang musyrik berkata kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usirlah 6 orang itu, 6 orang yang bersama Nabi itu. Kata orang-orang musyrik, usirlah 6 orang itu supaya mereka tidak lancang kepada kami. 6 orang itu adalah aku. Maksudnya aku berarti ini ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. 6 orang itu adalah aku, Ibnu Mas'ud, seorang dari kabilah Hudzail, kemudian Bilal, dan 2 orang yang tidak kuingat namanya. Maka dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbetik sesuatu yang dikehendaki Allah. Lalu beliau meniatkan sesuatu, maksudnya hendak mengusir mereka. Maka Allah menurunkan firman-Nya, jangan engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, mereka mengharap keridhaan-Nya. Surat Al-An'am, hadis 52, hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab keutamaan sahabat, bab keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Penjelasan kata nafarun orang, maksudnya sejumlah orang antara 3 sampai 10 orang. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillahi masya'allahu an yaqa'a, maka terbersitlah ya, terniatkan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir mereka. Maksudnya untuk mengusir orang-orang muslim tadi, ketika beliau tahu keteguhan iman mereka dan harapan masuk Islamnya para pemuka musyrikin dan kaumnya. Setelah beliau duduk berdialog dengan mereka secara khusus, ada keinginan terbersit, maksud untuk mengusir ya orang-orang yang bersama Nabi tadi, orang-orang yang miskin secara ekonomi tadi, karena mengharapkan Rasulullah itu berhasil mengajak orang-orang pembesar Quraisy itu untuk memeluk Islam ya, dengan cara mengusir orang-orang miskin, orang-orang beriman itu. Jadi maksud atau mutiara hadis ini satu, orang-orang sebentar lagi subuh ya. Orang-orang fakir dan kaum yang lemah adalah orang-orang yang pertama masuk Islam dan membenarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Kewajiban untuk menghormati orang-orang yang soleh dan menjauhi sesuatu yang menyakitkan, serta menjadikan mereka murka karena menyakiti dan memarahi mereka akan menyebabkan munculnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Mutiara hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang lain itu harus karena agama dan imannya, bukan karena kedudukan dan posisi hartanya, atau ya bukan karena kekayaannya. 4. Persamaan dalam nilai-nilai kemanusiaan adalah prinsip dasar Islam yang sudah diterapkan sejak masa awal dakwah Islam oleh Rasulullah sendiri. 5. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh umat manusia. Tidak ada kelebihan bagi seseorang atas yang lainnya, baik lantaran harta dan kedudukan, melainkan takwa dan amal solehnya. Jadi tanda kemuliaan seorang dalam Islam itu bukan karena hartanya, tetapi karena ketakwaan dan amal solehnya. Moga-moga sedikit pencerahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keharusan kita memuliakan
atau bersikap rendah hati di hadapan orang-orang beriman yang selalu menyeru Allah pagi dan petang karena mengharap keridhaan Allah. Ya, saya mau sholat dulu ya, bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.